Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan laporan orientasi dan observasi untuk bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Jakarta tahun 2024. Dan terima kasih juga pada Ibu Nurul sebagai mentor telah membimbing saya dalam menyusun laporan, dan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir dan mendukung kegiatan ini. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil laporan orientasi dan observasi saya, utamanya di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 17 Kota Surakarta, dengan judul peningkatan keaktifan siswa melalui metode pembelajaran dan praktik ibadah dalam mata pelajaran PAI di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Ini profil saya, ya. Langsung saja kita ke yang pertama, mungkin sedikit saja, ya, pemaparan tentang profil dari Pemda kita, yaitu pemerintah Kota Surakarta, yang memiliki visi yang sangat luar biasa, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, dari visi yang telah disusun oleh pemerintah kita, maka kemudian ditindaklanjuti melalui misinya, dan misinya itu ada 7, ya, yang dimana itu semua demi kemakmuran dan kemajuan masyarakat Kota Surakarta. Oke, langsung saja selanjutnya ini untuk susunan organisasi dari pemerintah Kota Surakarta yang dikepalai oleh wali kota yang saat ini dijabat atau secara sementara oleh Bapak Doni Widianto MSI. Ya, karena wali kota kita yaitu Bapak Teguh maju kembali untuk kampanye di pemilu pilkada. Kemudian yang kedua, nantinya itu sedikit saja profil tentang dinas kita, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dikepalai oleh Ibu Dian Reneta STMSI, yang memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, dan memiliki visi sebagai berikut, yang utamanya pastinya untuk memajukan di bidang pendidikan kita di kota kita. Kemudian yang ketiga, ini susunan organisasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang ketiga itu profil unit kerja, yaitu SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Di SMP Negeri 17 Kota Surakarta ini terletak, ya, berlokasi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang secara geografis itu diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Gajah Putih dan Sungai Kalianyar, yang di ujungnya terdapat tempuran antara 2 sungai tersebut. Nah, SMP 17 Kota Surakarta berdiri pada tanggal 17 Februari 1979 dengan jumlah rombel 21 kelas. Sekolah kita memiliki visi yaitu terwujudnya sekolah ramah serta lulusan unggul yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan cinta terhadap lingkungan. Dan saat ini SMP Negeri 17 Kota Surakarta dikepalai oleh Ibu Nurul Huda Stop MPD. Dan ini adalah susunan organisasi SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Oke, setelah ini langsung saja, nih. Yang pertama tentang identifikasi isu. Jadi saya mengidentifikasi beberapa isu yang hadir atau ada di SMP kita, utamanya yang ada di para siswa kita. Yang pertama itu terdapat masih banyak kesalahan dalam praktik ibadah, utamanya sholat dan membaca Al-Quran. Ya, kita bisa lihat sendiri waktu sholat bagaimana, dan waktu disuruh membaca Al-Quran juga masih banyak yang belum mampu, belum lancar.
Kemudian generasi yang kedua, kurangnya keaktifan peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya yaitu sholat. Ya, kita bisa lihat juga waktu kegiatan sholat zuhur, ya, karena anak-anak masih harus seusia SMP ini masih harus dioyak-oyak dan harus masih diatur agar segera untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian yang ketiga, kurang pahamnya peserta didik pada makna nilai setiap kegiatan ibadah, utamanya sholat dan membaca Al-Quran. Nah, jadi dari ketiga isu tersebut saya bisa menyimpulkan bahwasanya kurangnya keaktifan dan kefasihan peserta didik dalam praktik ibadah, utamanya mohon maaf, ini masih belum saya ganti, hal sholat dan membaca Al-Quran. Mohon maaf, belum saya ganti. Kemudian, jadi saya ingin memiliki gagasan bahwasanya agar meningkatkan keaktifan siswa, utamanya dalam hal ibadah, maka saya menggunakan metode pembiasaan dan praktik ibadah dalam mata pelajaran agama Islam yang saya ampu. Nah, dari ini saya kemudian memiliki rencana kerja untuk yang insya Allah untuk mengatasi atau solusi dari isu-isu tersebut. Yang pertama yaitu membuat jadwal piket peserta didik sebagai petugas pelaksana kegiatan ibadah di sekolah. Ya. Jadi ini bertujuan untuk agar peserta didik dapat menjadi contoh, ya. Jadi jadi role model bagi temannya yang lain. Jadi anak-anak yang mendapatkan piket ini bisa menjadi contoh bagi teman yang lain. Ya. Jadi tidak hanya dari guru, tapi anak-anak itu bisa lihat temannya yang lain. Oh, teman saya bisa ternyata kok. Disuruh azan bisa, disuruh ngaji bisa, ya. Kok saya masuk begini, nah, paling tidak ada kesadaran seperti itu, dan kemudian menambah motivasi peserta untuk memakmurkan agama. Nah, ini contoh ya yang sudah saya buat dan alhamdulillah sudah berjalan, yaitu jadwal piket zuhur untuk azan, patroli, dan menggelar dan menggulung tikar. Ya, karena agar salah satu cara untuk memakmurkan tempat ibadah itu ya seperti ini, ya, selain kita ibadah. Kemudian di setiap hari Kamis ya kita ada jadwal literasi, yaitu membaca juz amma, yang dimana sudah saya jadwalkan untuk anak-anak yang anak-anak yang alhamdulillah ya untuk ngajinya sudah bagus, ya. Anak-anak yang jadi bagus, yang harapan saya juga anak-anak yang belum lancar itu bisa termotivasi bahwasanya ngaji itu ternyata gampang, ya, seperti itu. Kemudian ini untuk dokumentasi beberapa dari hasil dari jadwal piket tadi, ya. Berarti menggelar tikar, kemudian patroli, ya, ke kelas-kelas. Nah, ini ada kemarin yang ngonangi lah, ya, temennya itu masih di atas, masih di kelas, kemudian disuruh untuk segera ke musola. Alhamdulillah ya, teman-temannya langsung ke musola. Kemudian ini untuk dokumentasi membaca juz amma, ya, secara tersentral di ruang guru, ya. Biar kalau dulu itu guru agamanya ya saya dan rekan saya Pak Samo. Nah, sekarang saya ingin anak-anak itu juga menjadi contoh, ya, untuk pembacaan Al-Quran secara besar, ya. Di anak-anak yang lain itu teman-temannya juga mendengarkan dia membaca Al-Quran bagaimana. Terus mohon maaf ini ada kesalahan teknis, ya. Ada foto yang tidak terambil, jadi ini ada buku absensi sholat khusus siswi putri yang berhalangan.
Nah, kemudian untuk rencana yang kedua untuk mengatasi isu tadi itu pembinaan peserta didik terkait praktik ibadah dan ketakwaan. Di solusi yang kedua ini kami ya guru agama bersama dengan rekan guru lain untuk pembinaan dan sosialisasi akan pentingnya melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Ya, ini bertujuan untuk agar anak-anak itu semakin giat dalam melaksanakan ibadah dan juga menumbuhkan ketakwaan, ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian ini untuk beberapa dokumentasinya, ya, bimbingan membaca Iqra dan Al-Quran dipandu oleh Taman Sejauh. Jadi teman-teman atau anak-anak yang sudah bagus membaca Al-Qurannya itu membantu saya atau guru agama untuk membimbing temannya yang lain membaca Al-Quran ataupun Iqra. Kemudian yang Al-Quran itu saya bimbing lagi agar lebih lancar atau baik bacaannya. Kemudian untuk pantauan, ya, untuk memantau peningkatan membacanya, saya membuatkan kartu capaian prestasi atau kartu santri lah, karena DPA membaca Iqra Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak sudah menjalankan dengan baik. Kemudian juga selain membaca Quran, pembiasaan sholat juga. Ya, jadi dalam pelajaran agama saya juga menghimbau pada anak-anak selain belajar ilmu materi, juga tolong dibiasakan ibadah yang non wajib juga dilaksanakan. Contohnya ibadah sunnah itu sholat duha. Ya, alhamdulillah anak-anak menjalankan dengan baik. Kemudian yang selain itu ada tugas menulis ayat suci Al-Quran. Ini juga rangkaian dari membaca Al-Quran, yaitu BTA, baca tulis Al-Quran. Itu menulis ayat suci Al-Quran secara penuh, ya, baik Arab dan terjemahannya. Jadi saya bisa memantau bagaimana tulisan Arab mereka itu seperti apa. Apakah seperti tulisan Latinnya atau lebih bagus malah gitu. Kemudian ya selain itu ada kegiatan Jumat religi, ya, yang diadakan pada Jumat minggu keempat. Lalu selain itu untuk memantau kegiatan ibadah atau praktik ibadah di rumah, anak-anak diharuskan untuk membuat laporan dokumentasi ibadah mereka di rumah, itu difoto, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, dan meresum khotbah Jumat baik yang dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah. Kemudian rencana yang ketiga itu menyusun rangkaian kegiatan pelatihan dan praktik ibadah selain sholat, contohnya yaitu manasik haji atau ibadah haji. Ya, manasik haji adalah kegiatan yang memperkenalkan tata cara, rukun dan wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, manasik haji ini manfaatnya banyak, ya. Salah satunya yaitu mengenalkan rukun Islam yang kelima. Ya, kita tahu rukun Islam ada 5 dan yang terakhir adalah haji, yang dimana haji itu wajib tapi ada syaratnya juga. Ya, selain syaratnya itu tidak hanya harta tapi juga raga harus kuat. Jadi ketika ibadah ini anak-anak itu tahu, oh ternyata haji itu sangat capek, ya, capek ya, panas-panasan dan lain sebagainya. Terus menolakkan ibadah haji dan membentuk karakter keagamaan yang baik, ya, banyak manfaatnya. Dan insya Allah manasik haji ini akan diselenggarakan khusus kelas 9 karena materi kelas 9 itu insya Allah pada bulan Oktober, ya, bulan Oktober. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ibadah peserta didik. Nah ini semua untuk pengawasan, evaluasi ini tidak lepas dari bantuan dan support dari Bapak Ibu guru, rekan guru yang lain. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin saya ataupun rekan guru agama yang lain Pak Sarno itu mungkin kewalahan. Jadi saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu guru rekan yang sudah membantu dalam mengawasi atau menghimbau dalam pelaksanaan ibadah, utamanya sholat duhur dan kegiatan religi yang lain. Seperti itu. Oke, itu untuk rencana kerja saya, yang dimana juga sebagai solusi untuk mengatasi isu yang saya angkat tadi. Kemudian yang terakhir, ya ini adalah beberapa rencana selanjutnya, yang dimana saya bagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama tahun ajaran 2024 sampai 2005 kuartal 1, yaitu menyusun perangkat pembelajaran dan bahan ajar dan membuat jadwal piket untuk paket peserta didik ya, dalam pelaksanaan kegiatan ibadah di sekolah. Kemudian untuk kuartal 2 mengadakan kegiatan praktik haji atau manasik untuk kelas 9 dan pelatihan dasar kerohanian Islam. Kemudian kuartal 3 ya, masuk ke tahun 2025 itu nyusun dan melaksanakan kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan yang insya Allah mungkin akan jatuh di bulan Februari. Dan kuartal 4 ya, akhir tahun ajaran itu pemberian reward ya, ibaratnya sebagai hadiah ya, kepada anak-anak yang sudah bersedia atau rajin dalam melaksanakan tugasnya, baik itu piket atau praktik secara ikhlas. Kemudian yang terakhir itu awal tahun ajaran tahun depan itu mempublikasikan kegiatan religi yang akan datang. Jadi ini rencana kerja saya selanjutnya secara gambaran ya, dan rencana kerja saya sebagai solusi untuk mengatasi isu-isu yang saya angkat tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali untuk Bapak Bogi Lutfi Sani Novianto SPDI yang telah menyampaikan paparan seminar hasil dengan sangat luar biasa, jelas dan cukup rinci. Selanjutnya kita menginjak sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan P3K yang lain yang ingin memberikan masukan atau saran, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Mas Bogi ya, sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Tidak banyak yang harus saya tanyakan karena sudah dijelaskan dengan sangat terperinci dan sangat lugas sekali. Hanya saja saya mau ingin menanyakan kira-kira program untuk siswa baru nanti yang akan masuk ke SMP 17, kira-kira yang pertama kali mau diterapkan itu apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Roni yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi kalau saya ya, ini dari awal mengajar dari sini itu saya sudah langsung melaksanakan tes diagnostik lah ibaratnya. Nah, tes diagnostiknya itu seperti apa? Tes diagnostik saya itu ya utamanya yang pertama ya, itu tes membaca Al-Quran. Kedua, tes hafalan bacaan sholat. Jadi tujuannya apa? Kok pertama ketemu siswa masuk langsung dites ya, gunanya yang pertama saya itu ingin memfilter anak mana yang punya potensi dan anak mana yang
ini harus lebih dididik lebih rajin lagi agar bisa mengejar teman yang sudah bisa tadi. Itu seperti itu dari saya. Terima kasih pada Bapak Roni yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan sudah dijawab oleh Pak Bogi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan yang lain? Tidak ada? Oke, kita menginjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kelima, yaitu tanggapan dan masukan oleh mentor. Kepada Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD, saya persilakan. Yes. Terima kasih Pak Bu Isni selaku moderator. Selamat Pak Lutfi yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan seminar hasil laporannya untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahnya, khususnya P3K di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Tadi Pak Lutfi sudah menyampaikan judul laporannya, itu peningkatan keaktifan siswa melalui metode pembiasaan dan praktek ibadah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Secara keseluruhan dari gagasan yang diangkat yang setelah dilakukan sangat baik semuanya terkait dengan pembiasaan dan praktek ibadah, pembiasaan dalam sholat zuhur, kemudian ada BTA tadi, ada sholat Jumat, kemudian ada adzan, kemudian ada di hari Kamis untuk membaca juz 30 secara bersama-sama, kemudian praktek ibadahnya juga tadi ada manasi dan seterusnya. Nah, ini Pak Lutfi bisa ditambahkan nanti untuk laporan dari masing-masing kegiatan. Jadi untuk kira-kira nih di kelas 7A sampai 9G, kira-kira yang tidak sholat zuhur di sekolah itu siapa saja, dan itu ada absensinya. Tadi sudah disampaikan juga absensinya nanti bisa menjadi laporan bagi sekolah, bagi wali kelas juga untuk memantau ibadah siswa di sekolah dan bisa dilaporkan kepada orang tua. Nah, kemudian untuk sholat Jumat juga, kemudian BTA. Nah, ini mohon ada semacam laporan juga, laporan tertulis terkait dengan siswa kita itu berada di jilid berapa. Umpamanya di kelas 7A, si A ini jilid 1, jilid 2, nah bisa terdokumentasi dengan baik sehingga nanti tindak lanjutnya seperti apa. Tadi sudah bagus, tindak lanjutnya ada peer to peer-nya bersama rekan sebayanya, kemudian ada tambahan yang sudah Al-Quran, ada pemantapannya dari Pak Lutfi. Nah, ini nanti biar ada dokumennya, kira-kira anak ini pas saat masuk di SMP 17 jilid 2, oh targetnya nanti ada nggak Pak Lutfi ketika lulus di sini harus harus bisa baca Al-Quran, nah atau harus minimal jilid berapa. Nanti mohon targetnya itu tetap dipegang terus ya. Kalau saya sebagai mentor, sebagai kepala sekolah, saya mentargetkan semua siswa yang beragama Islam setelah lulus di SMP Negeri 17 Surakarta semuanya bisa membaca Al-Quran. Gitu, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya kepada Ibu Nurul. Semoga melalui metode pembiasaan dan praktek ibadah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam menjadikan
murid-murid SMP Negeri 17 Surakarta menjadi generasi yang mulia akhlak, tinggi prestasi seperti misi SMP Negeri 17 Surakarta. Itu saja yang bisa saya berikan, dan selamat kepada Bapak Bogi Lutfi Sani Novianto SPDI atas terselenggaranya seminar hasil. Semoga rekan-rekan P3K yang lain bisa menyusul untuk melakukan seminar hasil. Sebelumnya saya mohon undur diri, saya selaku moderator di sini atas nama Lia Ismi Fadila mohon undur diri. Apabila saya dalam membawakan acara banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sebelumnya marilah kita tutup acara di sini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.